Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, students. How's it going? I hope you are in a good condition. Oke, student, kita sekarang akan melihat sebuah teks. Ya, jadi kalian bisa mempelajari dari teks ini untuk memahami bagaimana cara melakukan teknik summarizing. Perhatikan pada teks di bawah ini. Nah, ini teks ini berjudul Wetlands. Ya, jadi sebuah teks terkait dengan lingkungan, ya. Jadi kita perhatikan ini sebuah teks lumayan singkat, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, ya. Nah, ini dikatakan di sini, in recent years, city planners and politicians are beginning to realize that wetlands are valuable for another reason as well. Nah, dari sini di kalimat awal ini tentunya kita mungkin sudah bisa memahami bahwa ini ada main idea-nya di sini. Yang mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin kita bisa tarik garis dulu. Ya, ini adalah kalimat main idea-nya. Nah, kalau kita mau mempersingkat, mungkin bisa kita ambil saja wetlands are valuable for another reason as well. Nah, ini mungkin kita singkat saja ya. Karena kalau city planners dan politician ini berkaitan dengan paragraf yang sebelumnya. Karena ini adalah potongan paragraf ya yang kita ambil. Oke, berikutnya di sini kita bisa mengenali pattern dari organizational text ini. Patternnya itu apa? Nah, cara mengetahui patternnya kita lihat dulu signal words-nya yang digunakan di sini. Apa signal words-nya? Nah, di sini yang sudah saya highlight ada however, ya di sini ada however, kemudian ada while di sini, kemudian kita cari lagi berikutnya di sini ada however lagi. Nah, next kemudian ada on the other hand. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa signal words ini termasuk ke dalam bagian compare contrast ya. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan text pattern. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah compare contrast text. Ya, artinya teks ini memberikan informasi terkait dengan perbedaan dan persamaan ya. Jadi teks ini memberikan informasi terkait dengan compare dan contrast, perbandingan dan perbedaan. Oke. Nah, dari sini selanjutnya kita mau melakukan summarizing ya. Kalau tadi kita sudah paham ada main idea-nya di sini di bagian awalnya, karena main idea kadang-kadang ada juga di bagian akhir atau ada juga kadang-kadang di bagian tengah ya. Kalau tadi di akhir di sini biasanya. Nah, untuk bagian teks ini ya, untuk bagian teks ini itu main idea-nya di awal tadi seperti yang saya contohkan tadi. Nah, hal lain yang perlu kita lihat juga dalam teks ini adalah supporting facts dan ideas-nya. Nah, dari signal words yang saya tandai tadi ya, ini. Nah, ini adalah supporting facts dan ideas-nya. Ya, ini adalah supporting facts dan ideas-nya. However, saya bacakan ya. Haver Hill suffered millions of dollars worth of damage from flooding, while Neighborhood suffered almost no serious damage. Jadi ini adalah bagian daripada supporting facts dan ideas-nya. Nah, bagian supporting facts ideas yang lainnya adalah berikutnya di sini ya, di kalimat berikutnya, in Newburyport, however, the area along the river has been left in its original state, marshland or wetlands ya. Ini dia. Ini juga masuk ke dalam supporting facts dan ideas. Nah,
sekarang kita mau tahu cara membuat summary-nya dari main idea, kemudian kita turun ke signal words-nya, kemudian kita turun kepada pattern of organization-nya, kemudian baru ke supporting facts dan ideas-nya yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ketiga hal ini baru kita masukkan ke dalam bagian summary-nya. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil kalimat ini pertama, ya, kalimat wetlands are valuable for another reason. Kemudian kita tambahkan informasi sedikit dari bagian ini, dari bagian supporting facts dan ideas. Ini yang satu. Kemudian kita tambahkan lagi informasi kedua untuk menambah informasi lebih detail, sedikit detail ya, tidak terlalu detail terkait dengan wetlands tadi. Nah, jadi kalimat kesimpulan dari paragraf ini adalah wetlands are valuable for another reason, such as. Nah, untuk summary sentence-nya, wetlands are valuable for another reason, such as. Nah, such as-nya kita tambahkan informasi di sini ya tadi. Ini saja, di bagian ini. Newburyport suffered almost no serious damage. Nah, kemudian kita tambahkan lagi biar lebih lengkap from flooding ya, flooding. Kenapa? Since ya, tambahkan informasi di sini. Since it has been left its original state. Jadi kita nggak perlu lebih detail dengan kata marshland atau wetlands. Ya, jadi seperti itu saja untuk summary sentence. Saya ulangi, kalimat summary sentence-nya adalah wetlands are valuable for another reason, ya, such as Newburyport suffered almost no serious damage from flooding. Ya, kemudian kita tambahkan alasannya, since it has been left in its original taste. Since it has been left in its original state. Okay, student, I think that's all for our explanation today about summarizing. Semoga kalian bisa memahami cara melakukan summary atau summarizing teknik dalam topik ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.